Jadi saya ngerasa kayak, saya ini kan tidak terlalu suka politik. Karena menurut saya politik itu suatu hal yang sangat membingungkan dan penuh dengan cover wajah gitu loh. Panggung depan, panggung belakang lah. Betul. Cuma aku ngerasa bahwa kalau aku sekarang punya kapasitas untuk bersuara, saya pengen pakai suara saya untuk membantu dan menetralisir segala sesuatu yang akhirnya membuat tabrakan dan pergesekan yang membuat api yang terlalu besar. Oke, sorry. Api, jangan sampai ada api yang semakin besar. Tapi dari mana parameternya ketika seorang Densu bisa mengatakan bisa sampai pada analisa, jangan sampai ini ditunggangi loh Pak Prabowo, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu makin jauh dari apa yang menjadi rosonya publik, gitu kan? Iya, betul. Kok bisa Densus sampai pada analisa ada yang menunggangi nih supaya Pak Prabowo itu ya makin turun elektabilitasnya, gitu nggak? Ya, saya merasa begitu, dan juga respon daripada pihak komunikasi publik dari orang sekitar Pak Prabowo harusnya lebih mempelajari dan mengevaluasi respon-respon yang diberikan oleh Pak Prabowo dan juga komando-komando di bawahnya. Kenapa? Karena setiap kali respon itu keluar, itu mempengaruhi sekali elektabilitas daripada Pak Prabowo. Banyak dari podcastnya urusan curhat-curhat pribadi. Tapi ternyata di balik itu lu punya pandangan dan perspektif politik yang tajam loh analisanya. Masa ya? Lumayan lah. Aku nggak itu. Aku pribadi aku nggak merasa diriku pinter, nggak merasa diriku juga tahu tentang politik. Cuman itu semua berangkat dari hati saja. Aku melihat segala sesuatu itu dari hati yang lebar. Karena aku melihat bahwa politik itu bagian daripada demokrasi kita dan bagian daripada kehidupan juga kan. Ya, dan sebenarnya masuk partai politik, berpolitik praktis itu satu hal. Tapi dalam setiap keseharian hidup kita, apa yang kita lakukan, kamu misalnya dengan sudut pandangmu mewawancarai seorang, itu adalah bagian dari pilihan politik juga. Betul. Jadi maksudnya bersuara itu karena merasa kurang cepat atau sama seperti banyak orang ini harusnya jadi status bencana nasional. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk bersuara? Narasi tentang status bencana nasional buat saya adalah narasi hanya tentang Bapak mau mengesahkan atau tidak. Oke? Tapi buat saya pribadi adalah respon yang harus Bapak lakukan saat itu bersama dengan stafnya harusnya bisa lebih berani untuk masuk ke daerah yang lebih jauh terisolasi, yang beberapa hari mereka di sana itu sempat tidak tahu harus ngapain, untuk bisa langsung turun langsung gitu loh. Kita kan, Bapak kan punya semua keperluan itu. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa deh nggak ada bencana nasional. Tapi segala sesuatu yang terjadi di sosmed itu menjadi pantauan. Oh, ini ada nih daerah yang belum ini. Itu langsung kirim bantuan ke sana. Ini kita harus bergerak. Dan kalau perlu bikin pusat komando langsung di lokasi. Berarti ground zero-nya ada di situ gitu loh. Pak SBY pernah ngelakuin itu kalau saya nggak salah. Crisis center-nya ada di situ. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ke depan dan pemerintahnya hadir seperti apa. Pemerintah lakukan sudah benar. Cuma apa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kecepatan dan responnya bisa lebih jelas dan cepat. Ya, titipan pesan adalah jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi gap yang terlalu jauh. Trust isu antara pemerintah dan masyarakat itu gapnya udah makin jauh. Jangan sampai ada yang menunggangi Pak Prabowo sehingga makin jauh dari masyarakat. Betul, karena kan gini. Paling politik Bapak ini. Iya mulai ya, saya terinfluence Ferry Irwandi kayaknya ya.